Salve saudara-saudari, saya mau mengajak kita untuk merenung sejenak. Katolik terbantu oleh Protestan, lalu Protestan dibantu oleh siapa? Ini adalah refleksi iman yang mengakar dan iman yang berkembang karena perlawanan. Dalam dinamika sejarah teologi, Gereja Katolik seringkali ditantang oleh berbagai arus pemikiran, termasuk oleh gerakan reformasi Protestan. Namun, justru melalui tantangan-tantangan ini, Gereja Katolik terdorong untuk merefleksikan dan menyusun doktrin-doktrinnya dengan lebih tajam dan sistematis. Contohnya jelas, Konsili Trente 1545-1563 bukan sekedar reaksi emosional terhadap Luther dan kawan-kawan, tapi merupakan upaya serius untuk menegaskan kembali iman apostolik secara filosofis, teologis, dan pastoral. Doktrin tentang sakramen, pembenaran atau justifikatio, dan kanon kitab suci justru diperjelas dan dipertajam karena adanya serangan dari Protestan. Dengan kata lain, Protestan secara tidak sengaja menjadi alat providensial untuk memurnikan, memperjelas, dan memperkaya formulasi iman Katolik. Ibarat besi menajamkan besi, kesesatan justru menjadi pemicu klarifikasi kebenaran. Namun pertanyaannya kini menggelitik. Jika Protestan membantu Katolik untuk merefine doktrin-doktrinnya, maka siapa yang membantu Protestan untuk memurnikan doktrinnya sendiri? Jawaban tragisnya adalah tidak ada. Atau lebih tepatnya, sesama Protestan yang saling membantah satu sama lain tanpa akhir. Dalam ketiadaan otoritas magisterial dan dalam semangat individualisme hermeneutis, Protestan justru membusungkan dada dengan slogan Ecclesia Semper Reformanda, padahal yang terjadi adalah Ecclesia Semper Divisa. Karena tanpa tolok ukur objektif berupa magisterium, Protestan justru terjebak dalam siklus koreksi tanpa konvergensi, fragmentasi tanpa integrasi. Sementara Gereja Katolik bagaikan kapal yang mengarungi badai namun tetap satu arah. Protestan seperti armada perahu kecil yang saling menjauh, masing-masing mengklaim kebenaran berdasarkan penafsiran subjektif. Dalam situasi ini, bukan hanya doktrin yang tidak dibantu untuk berkembang, tapi yang ada justru semacam kekacauan epistemik. Kita akan bahas apa itu kekacauan epistemik dalam Protestantisme. Siapapun bisa mengklaim kebenaran asal punya ayat dan pendukung. Jadi, ironi besarnya adalah Gereja Katolik, meski sering dihina sebagai kuno dan terlambat berubah, justru terbukti mampu menyempurnakan pemahamannya melalui kritik dari luar, termasuk dari Protestan. Sementara Protestan yang membanggakan diri sebagai reformator justru tak pernah berhenti di reformasi secara internal tanpa arah yang pasti. Maka pertanyaan ini adalah pisau retoris yang saya gunakan untuk menusuk tepat di jantung inkonsistensi Protestantisme. Katolik dibantu Protestan untuk menyempurnakan doktrin, tapi Protestan, siapa yang bantu mereka? Ataukah mereka merasa tidak perlu dibantu karena mereka adalah otoritas tertingginya sendiri? Follow for more.